Hari ini saya akan bagi firman Tuhan di bagian ketiga, masih dalam topik yang sama tentang kesempatan memperbaiki diri. Oke? Minggu pertama, minggu kedua, 2 minggu yang lalu, dan hari ini minggu ketiga, kita akan tetap belajar tentang firman Tuhan ini. Dan saya rindu supaya saudara bisa catat firman Tuhan, kebenaran yang saudara dapatkan, konsentrasi dengan firman Tuhan, pikiran jangan kemana-mana supaya saudara dapat berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Hari ini saya akan bagi firman Tuhan dengan tema kecil, yakni jangan lupakan janji dengan Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Jangan lupakan janji dengan Tuhan. Saudara buka kitab saudara, Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Kemudian Kejadian 31 ayat 13 dan Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 2. Saudara bisa lihat saja di sini, kalau buka terlalu banyak atau tidak cepat buka, saudara siapkan Kejadian 28 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Kemudian saudara bisa lihat di layar LCD Kejadian 31 ayat 13 dan Kejadian pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai 2. Puji Tuhan. Sudah dapat saudara? Yang sudah dapat katakan haleluya. Baik, kalau sudah dapat, kita akan baca firman Tuhan ini. Saya ayat 20, saudara 21, dan nanti ayat 22 kita baca sama-sama. Dan nanti di pasal 31 ayat 13 dan pasal 35 ayat 1 sampai 2 saya yang akan bacakan bagi saudara. Baik, kita mulai. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ayat 21. Sama-sama. Dan batu yang kudirikan menjadi Allah akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Perhatikan Kejadian 31 ayat 13. Baca sama-sama 1, 2, 3. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sana saudaraku. Ayat terakhir Kejadian 35 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Saul kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Diberkatilah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Saudara, biasanya ketika orang dalam keadaan yang susah, dia gampang berjanji dengan Tuhan. Setuju saudara? Ketika orang mengalami keadaan yang susah, entah itu sakit, entah tidak punya pekerjaan, entah itu kehilangan segala-galanya, biasanya dia akan dengan mudah berjanji kepada Tuhan. Ini pun juga yang dilakukan oleh seorang yang bernama Yakub. Arti daripada Yakub adalah penipu. Saudara dan saya perhatikan kebenaran firman Tuhan. Yakub merupakan putra kedua daripada seorang laki-laki yang bernama Ishak, kakaknya yang bernama Esau. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, saudara, Yakub ini telah menipu ayahnya yang bernama Ishak dan juga menipu kakaknya yang bernama Esau. Karena Ishak sebentar lagi akan meninggal,
sebelum meninggal orang tua harus memberikan berkat kepada anak-anaknya. Maka Yakub tahu bahwa berkat kesulungan merupakan berkat yang luar biasa, sehingga dia menipu ayahnya. Akhirnya dialah yang mendapatkan berkat atau hak kesulungan. Nah, ketika dia melakukan ini, saudara, dia bukan cuma tipu Esau satu kali, tapi dia tipu Esau, saudara, dua kali. Yang pertama, Esau menjual hak kesulungannya karena ingin menikmati jamuan sup kacang merah. Dan yang kedua adalah dia sudah mengambil berkat hak kesulungan yang harusnya didapati oleh Esau. Gara-gara ini Esau emosi, Esau marah, maka Esau menyimpan dendam, sehingga Esau mencari kesempatan untuk membunuh adiknya yang bernama Yakub. Ishak dan Ribka tahu, maka diberitahukanlah kepada Yakub bahwa kamu harus pergi ke negeri yang namanya Padan Aram yang ada di Haran. Larilah ke sana ke pamanmu yang bernama Laban, karena sebentar lagi kakakmu yang bernama Esau akan membunuh engkau. Dari sinilah mulai kisah perjalanan Yakub. Yakub yang anak mama, Yakub yang anak Laban, tiba-tiba menjadi seorang buronan, lari meninggalkan negerinya yang ada di Berseba, menuju satu tempat yang namanya Padan Aram yang ada di Haran. Tapi ketika dia belum sampai di Haran, saudara, dia istirahat di satu tempat. Tempat itu namanya Luz, sebelum diganti menjadi Betel. Ketika dia ada di sana, saudara, dia tidur. Maka ketika dia tidur, biasanya rumahnya nyaman. Sekarang di atas dia tidak ada rumah atau tidak ada atap yang menutupi dia. Biasanya dia tidur, saudara, dengan keadaan yang nyaman, pakai bantal yang empuk. Sekarang bantalnya yang gantian dipakai batu. Jadi saudara perhatikan, anak mama, anak papa berubah menjadi seorang buronan. Ini tidak nyaman, saudara. Tapi bagi Yakub ini yang harus dilakukan. Kalau tidak, kakaknya yang bernama Esau akan membunuh dia. Dari sini, saudara, beristirahatlah Yakub. Ketika dia beristirahat, maka tiba-tiba pada malam hari dia mimpi surga. Dia mimpi surga, dan firman Tuhan mencatat ada sebuah tangga yang didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Malaikat-malaikat itu naik turun. Maka firman Tuhan datang kepada Yakub dan berkata, Yakub, aku akan memberkati engkau sehingga keturunanmu akan seperti kebun di tanah. Engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri, ke barat, utara, dan selatan, dan engkau akan memiliki keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Tiba-tiba waktu hampir siang, Yakub sadar bahwa Tuhan ada di situ bersama dengan dia. Nah, ketika Tuhan ada bersama dengan dia, berjanjilah Yakub kepada Tuhan. Janji dalam keadaan yang apa, saudara? Susah. Sekali lagi, biasanya banyak orang gampang berjanji dengan Tuhan ketika keadaan tidak enak. Sakit di rumah sakit, janji dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau setia ibadah, saya mau melayani. Kenapa? Karena ingin sembuh. Tuhan, saya tidak punya pekerjaan. Kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, saya akan melayani Tuhan dengan lebih semangat. Yakub janji dengan Tuhan. Apa janji Yakub yang pertama? Kita lihat ayatnya yang ke-21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah. Yang ketiga, dari segala sesuatu yang kuberikan, yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan berapa, saudara? 1/10 kepadamu. Ada 3 janji yang Yakub berikan kepada Tuhan. Maka saudara perhatikan, dia pergi, Tuhan menyertai dia. Maka dia berjumpa, saudara, pertama kali itu dengan seorang anak dari Laban yang bernama Rahel. Ketika dia sampai di sana, saudara, maka dihantar oleh Yakub dan dia sampai di rumah Laban.
Ketika dia sampai di rumah Laban, saudara, Laban senang karena keponakan kandung daripada Laban. Laban bilang begini, kamu tinggal di sini, tapi ketika kamu tinggal di sini ingat, kamu harus bekerja baru dapat makan. Biasanya di rumah tidak pernah kerja, tapi karena gara-gara lari saudara, akhirnya bekerjalah di rumah daripada pamannya yang bernama Laban. Ketika dia kerja saudara, maka dia suka dengan saudaranya sendiri atau sepupunya sendiri. Dia bekerja saudara kurang lebih 7 tahun. 7 tahun itu merupakan masa di mana dia bekerja untuk ganti biaya bayar belis. Bayar apa saudara? Belis. 7 tahun dia kerja untuk ganti biaya bayar belis. Setelah dia kerja 7 tahun saudara, maka harilah di mana dia akan mengawini Rahel. Tapi ketika pesta dijalankan, Laban ini tipu Yakub. Memang orang kalau tukang tipu akan kena gampang juga karena tipu. Makanya saudara jangan suka tipu-tipu. Karena kalau tukang tipu, saudara akan ditipu. Pada malam hari saudara, Laban tukar Rahel dengan Lea. Nah, Rahel ini sangat cantik, elok parasnya, manis sikapnya. Sedangkan Lea saudara, matanya kurang bersinar seperti Rahel. Ketika bayi Yakub lihat Laban, lu ini kurang aja dengan saya, tolong ke mana model, saya suka dengan Rahel, kenapa kamu tipu saya ganti dengan Lea? Maka Laban bilang begini, anak, di kita punya budaya di sini, kakak adik tidak bisa menikah lebih dahulu daripada kakak. Kakak dulu baru adik. Maka saudara, firman Tuhan berkata, genaplah 7 hari perkawinanmu dengan Lea. Setelah itu baru aku akan memberikan kepadamu Rahel. Maka saudara tahu, Yakub bekerja lagi 7 tahun. Jadi jumlah dia kerja saudara berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Bayangkan mau dapat istri kerja 14 tahun. Siapa di sini yang mau saudara? Tidak ada yang mau. Lebih baik saya kerja, saya dibayar kembali daripada saya ditipu dan saya jadi budak 14 tahun. Tapi ini yang terjadi dalam kehidupan dan perjalanan kehidupan daripada Yakub. Setelah dia sudah dapat Rahel, dia sudah dapat Lea saudara, maka dia kerja lagi 6 tahun dengan Laban. Untuk apa saudara? Untuk mengembangkan peternakan daripada Laban. Ketika dia dipercayakan saudara, dia tipu Laban lagi. Dia ambil saudara dahan-dahan yang berbintik-bintik. Ketika saudara tahu kambing domba datang untuk makan, untuk berkelamin di sana, maka ketika melahirkan anak daripada binatang-binatang tersebut menjadi bintik-bintik. Dan itu semua saudara menjadi kepunyaan daripada Yakub. Dia berangkat dari negerinya Berseba hanya pakai tongkat, tapi ketika dia ada di Haran saudara, Tuhan memberkati Yakub berlimpah-limpah. Kenapa? Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati engkau, hai Yakub. Dia bekerja saudara, maka ketika genap 20 tahun Tuhan bilang, Yakub, kamu harus pulang ke negerimu karena engkau sudah mendapatkan segalanya. Ketika Tuhan suruh dia pulang saudara, dia takut. Kenapa? Karena dia punya kakak Esau masih menyimpan dendam di dalam hatinya untuk membunuh Yakub. Tapi karena Tuhan yang suruh pulang, maka pulanglah Yakub. Ketika dia dalam perjalanan, coba saudara lihat firman Tuhan yang tadi, Kejadian pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai 5. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggal di situ, dan buatlah apa saudara? Di situ mezbah bagi Allah yang telah mengembangkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tuhan boleh suruh Yakub pulang, tapi Yakub harus ingat janjinya dengan Tuhan. Janjinya bikin apa saudara? Janjinya adalah yang pertama, dia harus membangun mezbah bagi Allah. Dalam perjanjian lama saudara, mezbah ini bersifat simbol atau bayangan. Ketika orang-orang ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka mereka harus bikin mezbah. Itu menjadi sarana untuk
yang baru saudara, mesbah bukan lagi bersifat simbol atau bayangan, tapi mesbah adalah tubuh saudara dan saya yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ketika saudara sudah diberkati, ingat janji dengan Tuhan. Jangan sampai lupa janji dengan Tuhan. Saudara mungkin bergaul dengan orang-orang yang mungkin masih biasa-biasa. Tapi saya punya beberapa teman saudara yang sukses hari-hari ini. Ada yang punya pekerjaan bagus. Dulu gajinya tidak sampai 3 juta, tapi sekarang penghasilannya kurang lebih sudah sampai 30 bahkan 40 juta. Kerja di asuransi, dapat nasabah, maka omset tambah naik. Saudara yakin, apakah orang tambah kaya dia makin cinta Tuhan? Saya nggak ragukan. Kenapa? Karena semakin orang punya gaji yang besar, maka pasti akan semakin sibuk. Dulu kerja jadi anak buah, masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Tapi ketika jadi bos, berubahlah jam kerja. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 10 malam. Dulu biasanya masih punya waktu untuk olahraga. Tapi karena kerja sibuk, akhirnya pulang malam, tidak punya waktu lagi untuk olahraga. Dulu biasanya pulang sedu atau pulang cepat jam 5, ikut persekutuan doa, ikut doa dan puasa, ikut pelayanan. Tapi karena pulang jam 10, akhirnya bilang kepada ketua pelayanan, kakak, saya sudah sibuk kerja sekali, jadi tidak ada kesempatan untuk bisa lagi melayani Tuhan. Tapi sebelum dapat kerja, sebelum jadi bos, janjinya apa dengan Tuhan? Tuhan, saya mau persembahkan hidup saya untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Saudara perhatikan, ada begitu banyak orang yang berjanji dengan Tuhan ketika dalam keadaan yang susah, tapi ketika dia sudah senang, Tuhan goodbye, selamat tinggal. Kenapa? Karena sudah dapatkan apa yang menjadi kemauan dia. Saudara dan saya, perbaiki diri kita. Jangan pernah kita berjanji dengan Tuhan dan kita melupakan perjanjian kita dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi ingat baik-baik, apa yang saudara janji dengan Tuhan. Jangan sampai saudara janji dan saudara lupa janji saudara dengan Tuhan. Coba saudara buka 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang mana, bukan pula dengan perak atau emas. Baca sama-sama. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan tebus kita dengan apa, saudara? Darah. Makanya kalau ada orang lupa berjanji dengan Tuhan, saudara, kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan selamatkan kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi Tuhan selamatkan kita dengan darah yang mahal, yang darah yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perbaiki kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika saudara sudah diberkati, jangan pernah lupa janji dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil saya jadi pendeta, saya bilang, Tuhan, saya mau jadi pendeta. Ketika wisuda, saya bukannya jadi pendeta, saya lari ke Jakarta jadi anak band di Jakarta. Tuhan panggil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, saya tidak dengar. Ketika Tuhan panggil saya ke-6, saya ditabrak di terminal Soekarno-Hatta Bandara Internasional Terminal 1A. Saya ditabrak, terlempar, saudara. Tapi ketika saya bangun, saudara, Tuhan bicara kepada saya, kamu harus pulang Kupang jadi pendeta.
pendeta. Saya bangun, orang yang tabrak saya hancur-hancuran, mandi darah. Tapi saya tidak dapat duka satu pun juga. Waktu itu Gefarian punya bapak Iki mau pulang dari Jakarta. Saya titip oleh-oleh, mau kasih mama, kasih Nia sama ini. Tapi waktu itu saya sembunyi dari Gefarian bapak karena saya baru celaka. Dan memang saya tidak dapat duka apa. Saudara lihat, Tuhan panggil saya karena saya kepala batu, saya harus ditabrak di terminal 1A. Tapi karena memang kepala batu lupa janji dengan Tuhan, kabur lagi. Maka saya pergi ke Surabaya, beribadah di sebuah gereja saudara yang besar, pendeta khotbah Lukas 15, perumpamaan tentang anak yang terhilang. Ketika habis khotbah, pendeta tersebut berkata, ada satu anak muda di sini yang tidak mau jadi pendeta. Tuhan bilang, itu kamu. Mati saya, lari mana? Gak bisa lari. Soalnya bisa lari saudara. Akhirnya ibadah waktu itu kurang lebih hampir 2.000 orang. Saya sendiri yang maju altar call. Baru pertama kali ibadah di sana, duduk paling depan, tapi maju seorang diri altar call. 2 April 2015. Saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau lari lagi. Tuhan tangkap, akhirnya pulang rumah. Ketika melayani Tuhan, ada tawaran-tawaran, tapi saya ingat janji saya dengan Tuhan. Tuhan, saya mau jadi pendeta, maka tawaran apapun juga saya tidak mau ambil. Orang cari PNS atau tes PNS di Kupang susah. Saya orang yang tertawar, rumah saya jadi PNS. Jadi guru musik di SMP Negeri 20 depan Undana Peluki. Orang datang cari saya karena saya punya ijazah musik karena lulusan dari ABRSM Royal UK London English. Orang cari saya, tapi ketika saya mau terima, saya ingat janji saya dengan Tuhan. Saya mau full jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya tolak dan saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya ingat apa saudara? Janji dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, ingat janjilah dengan Tuhan. Dulu saudara setia beribadah hari Minggu, tapi karena pekerjaan, karena kesibukan duniawi, saudara tidak pernah gereja atau Senin Kamis ibadah. Saudara doa sama Tuhan pada pagi hari, Tuhan, saya janji kepada Tuhan, kalau tidak ada kesibukan yang penting, hari Minggu adalah hari yang saya sediakan untuk bergereja kepada Tuhan. Karena saya yakin, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan. Maka yang saya percaya bahwa hari Minggu saudara kasih waktu dengan Tuhan. Itu pun juga cuma berapa jam? 2 jam. Setelah saudara ibadah, saudara kerja lagi. Tuhan lihat, ini anak ini sungguh luar biasa. Dia janji dengan Tuhan, dia tidak melupakan janjinya dengan Tuhan. Berarti poin yang pertama pada pagi hari ini, ingat baik-baik. Jangan lupa janji dengan Tuhan. Janjinya apa saudara? Janjinya adalah persembahkan kita punya hidup kepada Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan karena saudara tantang hidup ini, karena hidup ini adalah pemberian Tuhan. Saudara buka dengan saya Kejadian 35 ayat 6 sampai 7. Kejadian 35 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Baca sama-sama ayat 7. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia mari terhadap katanya. Yakub tepati janjinya atau tidak saudara? Tepati. Dia bikin apa saudara? Dia bikin mezbah dengan Tuhan. Yakub menyeberang dari sungai Yordan hanya bawa tongkat saudara. Tapi ketika dia pulang, dia bawa 12 anak. Ketika dia pulang saudara, dia bawa 2 istri, 2 gundik. Ketika dia berangkat, dia cuma bawa tongkat. Tapi ketika dia pulang, dia punya harta kekayaan yang banyak. Tapi ketika dia sampai di Luz atau di Betel, dia bawa mezbah dengan Tuhan. Saudara, dulu kita miskin, tapi sekarang ketika sudah jadi orang kaya, jangan lupa janji dengan Tuhan. Amin. Bilang seperti itu, ingat janji dengan Tuhan. Ya, jangan suka lupa Tuhan.
Tapi ketika jadi orang kaya, lupa Tuhan. Ada banyak orang dulu saudara sehat, tapi ketika sakit semua mati, kanker stadium 4, dokter vonis kamu tidak bisa sembuh, tapi hamba Tuhan datang doakan yang sembuh. Ketika sembuh, Tuhan goodbye sama dia. Saudara, seperti aku. Dia pulang tapi dia tidak lupa janjikan dengan Tuhan. 20 tahun yang lalu dia pernah nasab dengan Tuhan. Tuhan, saya akan bikin mesbah dengan Tuhan. Ketika dia pulang dia sampai Betel. Dia rubah lus menjadi Betel. Apa arti daripada Betel, saudara? Rumah Allah. Dia bangun mesbah dengan Tuhan. Dia persembahkan hidupnya dengan Tuhan. Bahkan ketika dia bangun mesbah, Tuhan ganti dengan nama. Yakub bukan lagi menjadi seorang penipu, tapi Yakub adalah Israel. Apa arti daripada Israel? Pahlawan penggagal perkasa. Amin saudara. Ketika saudara persembahkan hidup kepada Tuhan, ada perubahan-perubahan, ada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Saudara melihat kemuliaan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua saudara, Kejadian 35 ayat 13 sampai 14. Kejadian 35 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yang kedua saudara, Yakub bikin apa? Yakub bangun tugu peringatan dengan Tuhan, yaitu dia bangun rumah untuk Tuhan. Dia pernah mimpi 20 tahun yang lalu bahwa di bumi didirikan tangga yang tingginya sampai ke langit ke surga, maka malaikat-malaikat itu naik turun dan Tuhan berjanji akan memberkati Yakub. Ketika dia sampai di Betel saudara, dia bukan cuma mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, hidupnya kepada Tuhan, tapi dia bangun atau bikin sesuatu untuk Tuhan. Dia bangun rumah untuk Tuhan. Makanya ada gereja namanya gereja GBI Betel. Apa artinya Betel saudara? Rumah Allah. Sekali lagi, ketika orang sudah diberkati, akan mudah sekali melupakan janji dengan Tuhan. Karena gaya hidup, karena pergaulan, karena aktivitas, karena kesibukan, lupa janji dengan Tuhan. Tapi pagi hari ini kita belajar poin yang kedua. Yakub tidak lupa janjinya dengan Tuhan. Yang kedua, dia bikin tugu peringatan atau dia bangun rumah untuk Tuhan. Yakub masih kuat, harusnya dia dibunuh oleh Esau, tapi karena Tuhan menolong dia, seperti firman Tuhan berkata dalam Amsal, jika Tuhan berkenan, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Yakub didamaikan dengan Esau, maka dia tidak tinggal diam. Ketika Tuhan naik meninggalkan dia, maka dia bikin sesuatu untuk Tuhan. Dia bikin rumah untuk Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita hidup diberkati, jangan pernah lupa untuk bikin sesuatu dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa bikin sesuatu untuk Tuhan. Karena ketika kita sudah menerima semua berkat Tuhan, itu Tuhan yang memberikan. Tapi Tuhan juga ingat, bisa ambil semua berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena dia sumber, maka dialah yang bisa buka. Amin. Kalau Tuhan buka, tidak ada satu orang pun yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan yang tutup, tidak ada satu orang pun yang bisa buka. Yakub bikin sesuatu untuk Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya bikin sesuatu untuk Tuhan. Kenyataannya begini, kalau dibuka, dicari 50 calon pegawai negeri sipil di kota Kupang. Yang dicari berapa? 50. Yang daftar berapa? 200.000. Yang dicari cuma berapa? 50. Kenapa? Karena semua orang ingin jadi PNS, ingin kerja supaya dapat jabatan, dihormati orang, tidak capek-capek seperti orang swasta, tiap bulan harus bergumul cari uang dan lain sebagainya. Yang dicari
5.000, 10.000, 200.000. Tapi dicari orang-orang yang mau melayani Tuhan jadi majelis. Dicari 5 orang yang daftar berapa? Sudah ada. Kenapa? Karena melayani Tuhan tidak dapat apa-apa. Ketika disuruh buka ruangan PNS, orang datang. Tapi ketika disuruh cari majelis 5 orang, tidak ada 1 orang pun yang datang. Akhirnya pendeta panggilnya yang tua-tua, yang umur hari Minggu, hari Sabtu. Sementara yang muda-muda gimana? Masih senang. Bikin apa? Kak Andre, saya mau kejar, saya pun cita-cita setinggi langit. Saya mau pergi cari ilmu sampai negeri Cina. Oh, kamu pisu dari sana orang. Manusia hanya punya cita-cita untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi jarang sekali orang punya cita-cita untuk menyenangkan Tuhan. Saudara cari kebutuhan jasmani itu bagus, itu penting. Karena kalau saudara tidak ada kerja, saudara mau makan apa? Saudara tidak ada uang, saudara mau belanja, mau beli, mau makan pakai apa? Tapi itu merupakan sarana atau berkat atau kendaraan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Jangan menjadikan itu Tuhan dan kita hamba. Yang harus kita jadikan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Jadi ketika ada yang cari saudara melayani Tuhan, tanpa dipilih saudara katakan, saya mau melayani Tuhan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, sekalipun saya tidak bisa, tapi Tuhan lihat orang yang tidak bisa, dia bisa jadikan menjadi orang yang bisa dan luar biasa. Kenapa bikin sesuatu untuk Tuhan? Saya punya teman kerja gaji besar, 1 bulan 25 juta. Tapi saudara, karena kesibukan kerja, tidak ada lagi waktu ibadah dan melayani, maka dia kembali kepada kehidupan yang lama. Minum mabuk, isap rokok, main perempuan. Kenapa? Gaji sebesar. Dulu kerja gaji cuma 2-3 juta, boro-boro. Beli pulsa aja, main pakai data aja, hemat. Tapi gaji sudah 25 juta, gaya hidup berubah. Justru ketika saudara dan saya tambah diberkati, gaya hidup kita semakin cinta Tuhan itu lebih luar biasa. Jangan gaya hidup dunia. Saudara dulu belanja di tempat-tempat yang murah, yang gaji masih 2 juta, beli baju ya 1 bulan 1 kali 100.000. Tapi karena gaji sudah 5 juta, 30 juta, belinya tidak lagi di tempat-tempat yang biasa. Belilah di butik yang 1 kali beli baju 500.000. Saudara yang dulu beli parfum itu isi ulang. Tapi karena gaji sudah besar, belilah parfum di toko yang mahal, yang harganya 1 juta sampai 2 juta. Saudara ke pasar juga saudara pakai parfum supaya wangi. Kenapa? Karena gaji besar. Saudara beli sesuatu, saudara pakai, saudara tunjukkan kepada orang. Itu tidak masalah karena itu saudara punya berkat. Tapi ingatlah, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lupakan janji kita dengan Tuhan. Apa yang saudara pernah janji dengan Tuhan? Saudara bilang, Tuhan, hari ini saya kerja gaji 3 juta, berarti saya punya persepuluhan 300.000. Tiba-tiba Tuhan berkati saudara, gaji jadi 25 juta. Besar atau tidak saudara? Besar. Yakub janji bilang apa kepada Tuhan? Kalau Tuhan berkati saya, maka dari setiap penghasilan saya akan berikan 1/10. Dia janji dengan Tuhan. Ketika gaji 25 juta, maka 1 bulan persepuluhan 2.500.000 rupiah. Besar atau tidak saudara? Besar. Kalau saudara dapat gaji 25 juta, kasih persepuluhan 2.500.000, ada yang mau kasih? Coba angkat tangan. Saya mau lihat. 1,
3, 4. Oke, semua ya. Saudara janji dengan Tuhan itu pagi. Kenapa? Karena ketika saudara kasih persepuluhan 2,5 juta, awi pun bisa kan? Kalau ini uang saya pakai, saya simpan 6 bulan saja, saya sudah bisa beli motor yang baru. Jadi sudah persepuluhan sudah saya kasih 250.000 saja. 1%. Tuhan lihat di surga, wih kasih 1%. Ingat saya khotbah minggu lalu toh, jangan kasih masuk persembahan sampai ada dia petik persembahan. Tuhan lihat. Jadi ketika saudara kasih persembahan bukan saya yang lihat, Tuhan Yesus yang lihat. Nah saudara hati-hati. Oh Tuhan lihat dia kasih 1%, oh tidak masalah, mungkin dia menjadi Tuhan lagi. Hei, bulan depan lagi 1% lagi. Loh, oh ini anak saya sudah kasih dia berkat besar 25 juta, harusnya kasih sepersepuluh, tapi kasihnya 1%. Ya sudahlah, mungkin kebetulan banyak sudah, mungkin dia mau senang-senang. Bulan yang ketiga lagi, dia dapat berkat, dia kasih lagi 1%. Maka Tuhan bilang, kayaknya ini anak saya harus kasih dia pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah Tuhan bikin dia ATM hilang. Dan bikin ATM hilang, Tuhan bikin 3 hari baru dia ingat dia ATM hilang. Ketika 3 hari saudara mau pergi belanja, buka dompet, ATM tidak. Saya yakin semua belanjaan yang mahal dia lempar di situ. Dia lari kemana saudara? Bank. Bikin apa? Blokir PIN supaya tidak ada orang yang ambil. Tapi karena mungkin dia pilih ini gampang 0 yang tahu. Tiba-tiba orang yang dapat pilih ATM, dia cari tahu ini ATM, maka dapatlah 0. Semua uang yang ada di rekening diambil semua. Kira-kira stres? Siapa yang stres? Kalau saudara stres berarti saudara dipenuhi Roh Kudus. Saya yakin kalau begitu saya bisa gila. Kenapa? Karena gaji besar uang ratusan juta tiba-tiba ludes hilang. Tiba-tiba saudara nangis, Tuhan kasih tahu saudara lewat hati nurani saudara. Kamu 3 bulan lalai kasih Tuhan. Harusnya kalau kamu kasih cuma 7,5 juta. Tapi karena kamu tipu saya kasih hilang kamu ratusan juta. Bank lancar siapa yang ambil? Tidak ketahuan. Karena orang masuk pakai helm, pakai kaos tangan, tidak tahu. Akhirnya uang. Saya yakin kalau saudara dan saya alami ini, saudara bertobat atau tidak? Bertobat. Tuhan saya janji. Ini bulan saya dapat uang, saya kasih 12% untuk Tuhan. Kenapa? Karena main gila dengan Tuhan. Ingat baik-baik, ketika kita bercanda dengan Tuhan, ada waktu di mana Tuhan bilang tidak apa-apa. Karena Tuhan makasih. Tapi ingat ada waktu Tuhan bilang begini, saya harus bertindak tegas kepada kamu. Karena kamu bermain-main dengan saya. Nah Tuhan mau saudara dan saya perbaiki diri kita. Amin saudara. Ketika ada kesempatan kita bikin sesuatu untuk Tuhan. Yakub bangun rumah untuk Tuhan. Dan kemudian saudara, arti membangun rumah saudara atau begal saudara bukan sekedar bangun rumah atau bikin sesuatu untuk Tuhan. Tapi ini berbicara juga saudara tentang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita bukan sekedar bangun sesuatu atau bikin sesuatu untuk Tuhan, tapi kita harus yang namanya bergaul karib dengan Tuhan. Ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Saudara tidak bisa hidup di luar daripada hadirat Tuhan. Ada orang bangga bilang begini, saya punya gereja itu ruangannya bagus, AC-nya dingin, sound systemnya ratusan juta, kursinya bagus, sound systemnya bagus.
Saya senang pergi gereja di gereja saya. Saudara pikir itu bagi Tuhan penting? Bagi Tuhan itu tidak penting. Bagi kita saudara itu penting. Tapi bagi Tuhan adalah saudara dan saya harus bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena ketika kita beribadah di bawah pohon saja, Tuhan ada di situ saudara. Amin. Gedung yang bagus itu bagus. Sound system yang nyaman itu bagus. Alat musik yang bagus saudara. Tapi ingat, itu sarana atau media saja yang Tuhan kasih untuk kita. Tapi hadirat Tuhan tidak bisa digantikan dengan fasilitas yang nyaman dan lain sebagainya. Hadirat Tuhan hanya ketika saudara bisa dapat, ketika saudara bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan kasih saudara urapan yang baru, hikmat yang baru, kuasa dalam dalamnya Tuhan, dan saudara jadi orang yang mengerti apa yang menjadi mau dan rencananya Tuhan. Amin. Jadi harus bergaul karib dengan Tuhan. Zaman sekarang anak-anak muda hobi main TikTok. Hobi ya. Siapa di sini suka main TikTok? Saya tahu. Saudara sering ke Snack Story kan? Saya tahu. Ini memang zaman, karena sudah modern, generasi milenial, ya kan? Saya lihat kalau orang main TikTok, saudara yang cewek-cewek rebut tangan itu lincah sekali. Dong yang tidak tahu cuci pakaian, saudara bisa cuci pakaian. Di gereja yang nyanyi malu-malu, yang suruh ayah lompat, saudara seperti orang sakit stroke yang tidak bisa lompat. Tapi ketika TikTok, saudara, atau orang bilang saling bertoki, itu lincah luar biasa. Saya kadang-kadang lihat saudara, saya mau komen tapi jangan nanti dong perasaan saya bisa membuat lain. Saya lihat saya gila-gila kepala luar biasa ini anak-anak muda. Dong main TikTok, dong lincah, dong malu-malu. Tapi coba disuruh penginjilan, tidak ada yang mau. Saksi Yehova yang paling kuat penginjilan, di mana sah mereka ada? Ada orang saudara yang punya waktu 1 minggu bisa olahraga 2 sampai 3 kali. Minimal rata-rata 1 kali olahraga 1 jam. Tapi punya waktu olahraga ada. Main TikTok ada waktu, main Facebook ada waktu, tapi baca firman Tuhan 1 hari 30 menit tidak ada waktu. Saudara lihat, ini kenyataan dan ini harus diomongin lagi supaya semua orang dengar, termasuk saya pun juga. Karena kita semua harus punya waktu dengan Tuhan. Yakub bukan sekedar bangun rumah Tuhan, tapi dia bergaul karib dengan Tuhan. Artinya hadirat Tuhan itu sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Yakub. Dia mau ketika dia bangun rumah Tuhan, maka dia bisa berbicara dengan Tuhan, dia doa dengan Tuhan. Saudara jangan mimpi kalau kita bisa bertumbuh iman rohaninya kalau saudara tidak baca Alkitab setiap hari. Saudara tidak punya waktu doa dengan Tuhan setiap hari. Saudara tidak punya waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Saudara harus punya waktulah untuk bergaul karib dengan Tuhan. Karena itu merupakan kunci saudara dan saya bisa tinggal dalam hadirat Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjian yang diberitahukannya kepada mereka. Saudara punya waktulah untuk berdoa dengan Tuhan. Punya waktulah untuk baca firman Tuhan. Punya waktulah untuk memuji dan menyembah. Dulu ketika kita susah, kita doa tuh jam-jam tidak habis-habis. Saudara doa, saudara nangis, Tuhan tolong saya. Saya tidak punya uang, kasih saya uang. Dulu saudara doa 1 jam itu sama seperti 1 menit. Tapi sekarang doa 1 menit sama seperti 1 jam. Kenapa? Kau sudah ada uang banyak kan? Ingat Tuhan lagi. Saudara ingat Tuhan. Dulu ketika ibadah saudara 2 jam merasa kurang. Aduh, Pak Pendeta khotbah 1 jam itu terlalu cepat. Harusnya khotbah 1,5 jam. Saya lagi di jam ini pagi, jadi
khotbah habis cepat. Tapi ketika diberkati, khotbah baru 15 menit, aduh lama sekali khotbah. Ini firman itu saya sudah tahu, khotbah ulang-ulang. Tidak perlu lagi dikhotbahin. Saya ini ada janji jam 11 sebentar, mau ketemu orang, mau bikin kontrak proyek 1M. Dulu jangankan uang 1M, Rp1.000 aja tidak ada di dompet. Tapi sekarang proyek 1M akan puji dengan Tuhan, sombong dengan Tuhan. Ingat baik-baik, ketika kita diberkati Tuhan, jangan pernah lupa janji kita dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa janji kita dengan Tuhan. Ada satu ayat yang luar biasa, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Kisah Rasul pasal 20 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-24. Saya baca buat saudara. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Ini merupakan perpisahan antara Paulus dengan jemaat penatua yang ada di Efesus. Lihat ayatnya yang ke-19. Saudara perhatikan firman Tuhan dengan luar biasa. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak apa saudara? Mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Lihat, semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Sama-sama 24. Tetapi aku tidak akan hiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin saudara. Mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Ada amin. Paulus hebat saudara, jadi teladan bagi kita. Yakub luar biasa, jadi berkat bagi kita. Kalau hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, ingatlah janji yang pernah kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan lupa janji kita dengan Tuhan. Kalau saudara diberkati, yang pertama persembahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Dan yang kedua, bikin sesuatulah kepada Tuhan. Apa yang saudara bisa kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga atau poin B dari poin yang kedua adalah bergaul kariblah dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Sebab ketika saudara bergaul karib dengan Tuhan, saudara bisa mendengar janji-janji Tuhan yang baru dalam kehidupan saudara, dan kita akan menjadi orang yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari bangkit berdiri.